Halo bro, apa alasan kamu mau jadi pelaut? By the way, sekarang jam 8 pagi di Saudi. Jadi aku bikin video ini bukan pas lagi kerja ya, karena aku sebagai second engineer aku mendapatkan naik cuti kerja dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi sampai 7 malam aku bebas ngapain, bebas istirahat. Dan sekarang aku berada di camp ya. Camp ini 30 menit dari jeti atau kapal aku standby. Di sini aku mau sedikit cerita alasan aku kenapa aku memutuskan untuk menjadi seorang pelaut. Dulu aku sekolah di SMP, salah satu SMP favorit di Purwokerto. Jadi aku memiliki cita-cita yang tinggi. Saat itu aku pengen masuk ke Akademi Angkatan Laut, pengen menjadi tentara Angkatan Laut. Jadi ketika aku melihat informasi ada sekolah pelayaran, pendidikannya semi militer, aku sangat tertarik ketika itu. Dan ketika lulus, akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar di SMK pelayaran di Purwokerto. Aku dulu berpikir kalau aku masuk ke sekolah pelayaran ini, aku bisa merasakan gimana sih kehidupan senioritas itu, gimana sih kehidupan semi militer itu, dan juga aku pada saat itu berpikir aku bisa melatih fisik dan mental aku di sana. Oke lah nih, akhirnya aku keterima, aku menjalani di sana, sekolah di sana. Awalnya aku merasa senang, wah akhirnya nih aku bisa merasakan kehidupan semi militer, kehidupan senioritas. Bisanya aku bisa melatih fisik sama mental aku. Aku yakin aku bisa menjadi tentara angkatan laut ke depannya dan bisa masuk ke akademi akademi angkatan laut. Boom. Akhirnya ketika udah berjalan mulai di atas 6 bulan aku merasakan anjir sekali kehidupan senioritas ini. Banyak sekali senior senior yang songong itu yang gak ada otak, dia menggunakan powernya karena senioritas. Ini loh aku senior, kamu harus menghargai aku, kamu harus hormat ketika ketemu aku. Tai. Nah parahnya lagi tuh dia suka sekali cari kesalahan, suka sekali mukulin, tiba-tiba ngumpulin adik tingkatnya, tiba-tiba lalu dipukulin rame-rame, bom. Apalah maksud kamu ini? Terus aku akhirnya daftar staf batalion. Aku berpikir kayaknya aku kalau jadi staf ini jarang ini aku dipukulin. Ketika masuk jadi staf, jadi komandan kompi, selalu dimasalahin, gak ada inisiatifnya, kamu kurang ini, mana inisiatif kamu, bla 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 bla. Tapi nggak apa-apa, itu jadi bagian paling seru aku ketika aku sekolah di SMK pelayaran. Itu wajar sih, bukan suatu bukan suatu kesalahan, tapi memang kita harus seperti itu karena kehidupan di luar kampus, di luar sekolah itu lebih kejam. Mereka nggak main fisik, bum, tapi main senyap, main diam, lapor kantor, kamu sikat buang. Itu lebih jahat daripada senior kamu mungkin bum. Nah, dari hal itulah aku memutuskan untuk mengubur mimpi aku menjadi seorang TNI Angkatan Laut. Ketika itu aku berpikir, kayaknya aku nggak bisa ini. Aku 2 tahun aja capek sekali ketemu senior yang songong itu, yang menggunakan power senioritasnya untuk bertindak sayang tidak dia ke adik tingkatnya. Apalagi kalau aku menjadi tentara. Di tentara itu harus ditahan sampai mati gitu loh, sampai pensiun. Anjir, apa gini, jiwa kebebasan aku memberontak. Yang ada kalau aku memaksakan diri jadi tentara, mungkin aku cepat sekali dipecat karena aku memberontak dan aku nggak terima. Kalau jadi pelaut, ketemu orang yang songong, yang nggak cocok sama kita bisa langsung cut off, langsung resign, atau kita tunggu dulu sampai habis kontrak baru kita ngajukan resign. Udah deh, cut off orang itu dan kita cari kapal, dan kita masih ada peluang untuk mendapat kapal yang lebih baik lagi dengan gaji yang lebih baik lagi dan lingkungan yang lebih sehat lagi. Tapi saya kadang heran ketika ketemu senior di mes gitu kan, yang dulunya songong gitu kan, kebeletak gitu kan, pas ketemu di mes dia jadi orang yang baik sekali, jadi orang kalem. Kadang aku bingung kenapa ya kok bisa gitu, atau mungkin karena dia udah menelan pil pahit kehidupan, jadi dia mulai agak slow lagi, nggak songong seperti zaman sekolah dulu. Terakhir, alasan aku kenapa sangat bersyukur bisa menjadi pelaut adalah dengan aku menjadi pelaut, aku itu memiliki sebuah namanya kebebasan. Dengan jadi pelaut, aku bebas menentukan nasib kehidupan aku sendiri di masa depan. Kita bebas karena kita tidak memiliki aturan yang sangat terikat yang membuat kita tidak mempunyai pilihan.
Kita bebas menentukan pilihan kita sendiri. Aku bebas menata arah karir aku ke depannya. Aku bebas mau menjadi engineer yang seperti apa. Aku bebas untuk menjadi engineer di kapal apa, gaji berapa. Aku bisa memilih. Kalau nggak cocok, cari yang lain. Kita pun memiliki kebebasan untuk menjadi kaya dan bebas untuk menikmati kekayaan yang kita bangun selama ini. Menurut aku rasanya beda ya ketika melihat seorang pegawai atau aparat pemerintahan yang tiba-tiba hidupnya menjadi hedon. Pasti stigma masyarakat itu menjadi berbeda. Pada umumnya masyarakat berpikir, dia pegawai kayak gini kok bisa dia hidup hedon, mungkin dia dapat uang itu dari hasil korupsi, padahal belum tentu. Mungkin dia punya bisnis lain atau apa, tapi stigma masyarakat itu jelek ke seorang pegawai pemerintahan yang hidupnya hedon. Dan pegawai pemerintahan yang memang hasilnya dari korupsi, mereka nggak bisa menikmati kekayaannya, karena ketika mereka show off, terus diselidiki laporan keuangannya, ternyata terbukti hasil korupsi, penjara deh. Akhirnya kebanyakan pegawai pemerintahan itu ketika mereka kaya itu nggak bisa menikmati sepenuhnya, nggak bisa show off dan lain-lain, karena mereka memiliki ketakutan untuk diselidiki. Beda bos kalau pelaut. Ketika pelaut pulang berlayar, hidupnya hedon, mewah, kehidupannya mewah, stigma masyarakat itu biasa-biasa aja. Mereka berpikir, wajar lah dia pelaut, dia baru pulang berlayar bisa hidup seperti itu, wajar lah dia pelaut, gajinya besar. Padahal menurut aku yang gajinya besar itu ketika kita bisa kerja di kapal luar negeri. Jadi buat teman-teman semua yang masih berada di kapal lokal, ayo kita improve diri kita untuk bisa join di kapal luar, sehingga kita bisa mendapatkan gaji yang lebih baik ketika kita berlayar di kapal lokal. Dan tentunya kita bisa memiliki saving rate yang lebih besar dan bisa cepat untuk memutuskan retire sebagai seorang pelaut. Nah, itulah alasan aku kenapa aku memutuskan untuk menjadi seorang pelaut, dan alasan aku sangat bersyukur menjadi seorang pelaut, karena aku sangat menyukai kebebasan, sangat ingin menikmati kebebasan dan menikmati kekayaan yang aku bangun selama aku berlayar tanpa ada ketakutan. By the way, apa alasan kalian sehingga memutuskan untuk menjadi seorang pelaut? Share di kolom komentar ya.